teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Anggun Putri Kinariosi dari kelas 9E. Salam toleransi untuk kita semua. Jadi, di sini saya akan mempresentasikan video PPT saya yang berjudul Penyerbukan. Nah, setelah perkenalan, mari kita lanjut ke materi pembelajaran. Kalian pasti bertanya, apa sih itu penyerbukan? Nah, penyerbukan atau bisa juga disebut sebagai polinasi, yaitu istilah yang berasal dari bahasa Inggris. Proses ini merupakan jatuhnya serbuk sari di permukaan putik. Di berbagai macam bunga, proses ini sering jatuh pada bagian kepala putik. Penyerbukan adalah bagian yang cukup penting dari proses reproduksi tumbuhan. Proses penyerbukan pada dasarnya bisa dibantu oleh angin, keong, serangga, dan juga binatang kecil lainnya. Adapun contoh tumbuhan yang bisa menyerbuk dirinya sendiri yaitu padi, kedelai, gandum, jelai, dan masih banyak lagi. Nah, pada materi selanjutnya teman-teman, kita akan membahas macam-macam penyerbukan. Yang pertama ada autogami atau penyerbukan sendiri. Autogami atau penyerbukan sendiri merupakan sebuah proses penyerbukan atau perpindahannya serbuk sari dari kepala sari menuju ke kepala putik. Kita lanjut. Proses tersebut secara khusus terjadi pada bunga yang sama atau antar bunga yang berbeda namun masih dalam satu tanaman. Nah, pada materi selanjutnya teman-teman, kita akan membahas tentang keuntungan penyerbukan sendiri. Yang pertama, dalam proses terjadinya penyerbukan sendiri atau autogami tidak terdapat keragaman di dalam gen. Oleh sebab itu, kemunian ras sangat dipertahankan. Penyerbukan autogami tanaman tidak bergantung pada faktor eksternal untuk melakukan penyerbukan. Yang ketiga yaitu jenis biji-bijian mempunyai tingkat keberhasilan yang lebih baik dalam memperoleh penyerbukan. Nomor yang keempat yaitu penyerbukan sendiri akan memastikan bahwa karakter reseptif dapat dihilangkan. Pada di materi sebelumnya kan kita sudah membahas keuntungan autogami nih teman-teman. Sekarang pada materi berikutnya kita akan membahas tentang kerugian autogami. Pada proses penyerbukan sendiri tidak terdapat pencampuran gen, sehingga tidak akan ada karakter atau fitur baru yang bisa diturunkan ke garis keturunan selanjutnya. Yang kedua, penyerbukan sendiri dapat dikatakan bisa mengurangi kekuatan dan juga fasilitas yang diperoleh karena tidak ada fitur baru yang bisa dikenalkan. Yang ketiga, tanpa adanya karakter baru yang bisa dihasilkan, maka kekebalan keturunan tidak bisa membantu dalam mengurangi penyakit. Kita lanjut ke nomor 2 ya teman-teman. Penyerbukan tetangga, geitonogami. Penyerbukan bebas, penyerbukan terbuka, dan persarian bebas merupakan sebuah proses penyerbukan pada bunga yang sudah mekar oleh serbuk sari berbagai macam bunga secara terbuka. Langsung kita bahas ke nomor 3, penyerbukan silang atau alogami. Jenis penyerbukan yang ketiga adalah penyerbukan silang atau alogami. Proses penyerbukan ini yaitu menempelnya serbuk sari dari sebuah
Penyerbukan silang terjadi saat serbuk sari dari sebuah tanaman dapat menyuburkan tanaman lain yang berasal dari spesies yang sama. Hal tersebut dapat terjadi hampir di sebagian besar tanaman, termasuk juga pohon gandarusa, tanaman jagung, rumput, dan juga tanaman zaitun. Sebagian besar tanaman pangan akan mengalami proses penyerbukan silang, termasuk juga bawang, labu, bayam, dan juga brokoli. Teman-teman, kita lanjut ke materi selanjutnya ya. Nah, materi sebelumnya kan kita sudah membahas keuntungan. Sekarang di materi kali ini kita membahas keuntungan lagi, tapi ini berbeda ya. Yang kali ini adalah keuntungan penyerbukan silang. Yang pertama, penyerbukan silang sangat bermanfaat bagi ras tanaman, sebab proses tersebut dapat memperkenalkan gen baru kepada garis keturunan sebagai hasil dari pembuahan antara gamet yang memiliki genetik yang berbeda. Yang kedua, proses penyerbukan silang dapat meningkatkan resentesi keturunan pada penyakit dan juga perubahan lingkungan. Yang ketiga, benih yang akan dihasilkan dari penyerbukan silang akan memiliki kekuatan serta vitalis dan kuat. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Kerugian penyerbukan silang. Yang pertama, akan ada pemborosan dalam reproduksi serbuk sari guna memastikan pembuahan yang terjadi. Yang kedua, adanya kemungkinan yang besar bahwa kualitas yang baik bisa dihilangkan dan juga karakteristik yang tidak dibutuhkan bisa ditambahkan karena adanya rekombinasi gen. Teman-teman, kita lanjut ke pembahasan materi selanjutnya, yaitu nomor 4, penyerbukan bastar. Penyerbukan ini biasanya juga disebut dengan hibridogami, yaitu proses penyerbukan yang terjadi apabila serbuk sari yang jatuh di atas kepala putik berasal dari bunga tumbuhan lain dan memiliki jenis yang berbeda, atau bisa juga memiliki sifat yang berbeda. Misalnya, serbuk sari dari tanaman buah jambu, biji berdaging merah, jatuh ke kepala putik tanaman jambu berdaging putih. Jadi, penyerbukan bastar merupakan proses menempelnya serbuk sari dari satu bunga ke bunga lain dari tumbuhan yang berbeda. Hal tersebut hanya bisa dilakukan pada tumbuhan yang masih dekat hubungan kekerabatannya. Nah, pembahasan materi kali ini sudah selesai dan saya tutup sampai di sini. Bagaimana teman-teman? Apakah teman-teman memahami materi yang saya jelaskan pada video tersebut? Semoga membantu dan bermanfaat. Terima kasih saya ucapkan.